Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Sari dari NIM 1914010039. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai framework IT audit pasca pandemi COVID-19. Baik. Dia respon internal audit dampak COVID-19. Tanggal 2 Maret 2020 itu merupakan saat pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia, yang kemudian diikuti dengan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah dengan tujuan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Sebagai akibat dari diterapkannya WFH work from home, diperlukan penyesuaian. Perkembangan COVID-19 ini serta adanya pembatas pengendalian di dunia mendesak profesi internal auditor untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional yang sangat membutuhkan adanya proses tatap muka. Alternatif tersebut salah satunya adalah proses audit jarak jauh atau yang sering disebut remote audit sebagai alternatif terbaik yang dapat kita lakukan. Baik, selanjutnya itu ada dampak COVID-19 pada profesi internal auditor. Wabah pandemi COVID-19 telah memaksa banyak bisnis tutup dan menyebabkan gangguan perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sebagian besar sektor industri. Banyak perusahaan yang menghadapi tantangan jangka pendek seperti kesehatan, keselamatan, rantai pasokan, tenaga kerja, arus kas, permintaan konsumen, penjualan, dan pemasaran. Di antaranya, salah satu yang sering kita lakukan yaitu hiburan online, pengiriman makanan online, belanja online, pendidikan online, dan lain sebagainya. Lanjut, remote audit sebagai salah satu alternatif saat pandemi. Teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan telah mempengaruhi cara bisnis dan auditor beroperasi, yang ditunjukkan oleh sejumlah besar perusahaan yang menggunakan email, konferensi web, penyimpanan dokumen online, program collaboration tools, dan telepresence. Sebagai auditor juga telah menggunakan beberapa lini untuk berkoordinasi satu dengan yang lainnya di tengah pandemi sehingga bisa melakukan audit meskipun jaraknya jauh. Di sini auditor itu internalnya bertanggung jawab untuk menyediakan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Auditor internal ini mengembangkan metode baru untuk memerangi penipuan dan kesalahan, memantau pengendalian internal, menguji efektivitas proses, dan berkonsultasi dengan manajemen untuk membantu meningkatkan operasi bisnis. Audit keuangan, operasional kepatuhan, investigasi penipuan, sistem informasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan internal auditor pasca COVID-19 ini yaitu auditor pada penerapan berbagai langkah alternatif selain praktik audit tradisional yang membutuhkan tatap muka secara langsung. Selama hampir 1 tahun terlewati, langkah tersebut telah diambil hingga pandemi ini berakhir. Oleh sebab itu, pentingnya auditor ini melihat apakah langkah alternatif yang diambil tersebut justru menguntungkan pihak internal auditor dari sisi kualitas audit yang lebih baik didukung dengan efisiensi dan efektivitas waktu yang ada, atau justru sebaliknya. Oke, selanjutnya kesimpulannya, pentingnya bagi seorang internal auditor itu untuk melakukan penilaian dan manajemen risiko audit secara berkala di tengah ketidakpastian yang timbul sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Di samping itu, penerapan audit jarak jauh yang dilakukan oleh sebagian kecil dari auditor internal juga perlu dilakukan evaluasi. Apakah memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan biaya atau pengorbanan yang dilakukan? Pentingnya internal auditor melihat kembali risiko bisnis yang dihadapi perusahaan khususnya pasca COVID-19 karena pandemi telah membawa perubahan pada industri melalui berubahnya perilaku konsumen. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.